Baik, silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah kebaktian penghiburan untuk Sore Saraswati. Ibadah penghiburan ini dilayani oleh Gereja Kertajaya dan GRI Citra. Nanti Vikaris Bakti Anugrah yang akan menyampaikan firman. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan lagu Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngaraya atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngaraya atau dalam langkahku, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah, dipimpinnya aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngaraya atau dalam laut menunggu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita masuk di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, melalui pujian ini kami sekali lagi belajar bahwa kami harus berharap bergantung kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Di tengah lembah, di tengah kesusahan, di tengah kegembiraan, biarlah kami boleh bersandar kepada lengan tangan-Mu yang kekal. Sebab siapakah kami manusia yang terlalu lemah dan terlalu rapuh untuk mengandalkan kekuatan kami. Biarlah setiap pengalaman kehilangan, pengalaman kesedihan, ini membuat kami semakin sadar betapa kami manusia memerlukan Engkau, Allah yang menjadi kekuatan kami. Malam ini Tuhan, kami bersama-sama mengadakan ibadah penghiburan untuk keluarga Saraswati. Tuhan, biarlah ini juga menjadi penghiburan bagi setiap kami yang hidup, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada dan siap menolong kami. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, supaya saat kami melalui semuanya, kami boleh melihat Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menolong kami.
Kami juga serahkan ibadah penghiburan malam ini, Tuhan yang tolong. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, juga bagi kami yang mengikuti ibadah. Karena firman-Mu itu berlaku untuk semuanya, Tuhan. Sekali lagi, kami serahkan ibadah penghiburan ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, pengharapan kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dialah kita akan nyanyikan satu pujian yang dialah mengingatkan bahwa yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan ini sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu Allah yang tahu saat kita senang, saat kita susah, saat kita butuh pertolongan, saat kita merasa kita tidak mampu. Yesus adalah sahabat yang setia. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai sekarang hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan dan doa padanya. Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau andai tak setia, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Pak Ibu, Saudara, setiap kita pasti mengalami kehilangan. Pak Okta dan Ibu mengalami kehilangan. Saya dalam 3 bulan ini saya kehilangan mertua saya kehilangan kakak ipar saya kehilangan kedua keponakan saya, kemudian saya kehilangan cucu saya karena keponakan satu itu sedang hamil. Semuanya karena COVID, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kita merasa kita paling susah, paling sedih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di luar sana mungkin lebih banyak orang yang lebih menderita. Mungkin lebih banyak orang yang lebih bergumul daripada kita. Tetapi seperti pujian yang kita nyanyikan hari ini, apa sih yang menjadi kekuatan bagi kita? Kalau manusia, kita bersandar kepada manusia, pasti kita kecewa. Tapi kita bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi kita,
khususnya buat keluarga Pak Okta sekeluarga. Sebelum kita masuk ke dalam firman, ada foto-foto yang akan ditampilkan, kemudian ada video, kemudian nanti ada wakil dari keluarga yang akan memberi kesaksian. Saya akan munculkan foto-fotonya terlebih dahulu. Silakan Pak Okta. Ya, ini adalah pada saat kremasi di Grand Heaven. Anak kami Saraswati kremasi di Grand Heaven pada hari Minggu tanggal 11 Juli. Kemudian ini sama, ini pada waktu hari Selasa. Ini pada waktu hari Selasa tanggal 13 Juli dengan teman-temannya Sasa, dengan bosnya Sasa, bersama-sama kita menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk melarung abu daripada kremasi almarhum Saraswati. Ini pada saat kebaktian terakhir ketika mau berangkat dari Adijasa menuju ke kremasi di Grand Heaven. Ini di Grand Heaven sebelum kremasi. Ini Pendeta Aiter maupun Pak Bara hadir di Adijasa pada waktu kebaktian tutup peti yang dipimpin oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar. Pak Aiter juga memberikan doa penghiburan buat kami, itu bersama dengan Pendeta Lindawati Mismanto. Ini pada waktu dengan ini dari teman-temannya Sasa, dari PPN Partners kantor pengacara, di bawah pimpinan Pak Roland. Ini foto kenang-kenangan yang mana Sasa sangat ingin menjadi seorang lawyer yang baik, dan ketika dia diinterview oleh wakil daripada Pak Roland, apa alasannya menjadi lawyer? Jawaban Sasa adalah menjadi lawyer tujuannya adalah membela untuk yang layak dibela. Jawabannya cukup singkat tapi cukup dalam. Ini adalah hasil kreasi dari teman-teman Sasa di kantor yang mereka semua merasa kehilangan. Sasa kurang lebih baru 4 bulan di sana, tetapi spiritnya, semangatnya selalu teman-temannya merasa kehilangan. Ini juga Sasa dan teman-temannya, pelabuhan Sasa terakhir bekerja di kantor lawyer tersebut. Oke, saya akan munculkan videonya, Pak ya. Baik. Sasa ada satu lagi videonya, Pak. Bentar, saya sudah muncul, Pak ya? Ya, muncul Pak, muncul. Ini Sasa ketika aktif di pelayanan di PD Yuris di Universitas Airlangga ketika dia kuliah.
Silakan Pak, mungkin salah satu keluarga mau memberikan kesaksian atau sepatah dua kata, saya persilakan. Ya, kami orang tua daripada Saraswati, saya Okta, dan di sebelah saya istri saya Yulia. Hari ini tepat adalah 3 minggu dari meninggalnya anak kami Saraswati. Saraswati meninggal pada tanggal 8 Juli malam pukul 22.30. Pada waktu itu saya lagi bekerja di Banyuwangi, sehingga Saraswati diantar oleh ibunya dan kedua adiknya ke UGD. Ke UGD di UGD Rumah Sakit Bedah dan UGD HCOS. Tetapi di 2 UGD itu Saraswati ditolak. Padahal pada waktu itu saturasinya masih lumayan bagus. Masih 92. Memang sudah turun. Istri saya mencoba untuk menjelaskan kepada perawatnya bahwa kita minta pertolongan pertama bukan untuk menginap dan bukan COVID, tapi mereka menolak. Dan akhirnya kita ke UGD yang ketiga di Airlangga, di UGD Airlangga, itu kondisinya saturasinya sudah turun ke 70, nadinya sudah lemah. Jadi langsung dibawa ke ruang resusitasi dan kemudian tidak bisa tertolong lagi. Saya waktu itu sedang bekerja di Banyuwangi, saya lagi tidur di mes di pabrik. Istri saya telepon bahwa Saraswati masuk ke UGD dan tidak lama kemudian mengabarkan bahwa Saraswati sudah meninggal. Tentu bagi kami, orang tuanya, peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah untuk kemudian dilupakan begitu saja. Ya, mohon maaf kalau orang belum mengalami, mungkin mudah mengatakan, oh itu dilupakan saja. Tapi saya rasa hubungan anak, hubungan darah daging itu sangat tidak mudah untuk dilupakan, apalagi kami juga manusia yang biasa. Tetapi kami mencoba untuk terus memahami, dan teman-teman dari GRII maupun dari GKI itu selalu menghiburkan kami bahwa memang yang terpenting itu adalah selagi hari masih siang, kita harus bekerja. Dan kalau pada waktu sudah malam, maka bekerja itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu yang lebih penting, yang saya tarik hikmahnya. Dan kemudian juga mungkin selama ini kesaksian saya ya Pak ya, kalau saya melihat teman-teman maupun pendeta Stephen Tong, pendeta-pendeta di GRII, Vikaris, mereka kalau saya perhatikan dalam berdoa, bagaimana mereka diberikan suatu kekuatan untuk berkarya. Intinya di sana. Jadi bukan tidak salah juga kita berdoa untuk diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya intisari daripada kekristenan itu adalah ketika kita hidup, kita bekerja. Saraswati sudah melakukan itu pada saat dia di kuliah. Dia tidak mengenal yang namanya, oh kalau saya ujian terus saya nggak mau pelayanan. Oh kalau saya sedang ada lomba, saya nggak mau pelayanan. Itu saya tahu dari teman-temannya yang memberikan kesaksian di PD Yuris. Dia tidak pernah menolak tugas pelayanan, dia tidak pernah
menolak untuk menolong orang dengan alasan apapun, dengan sibuk apapun, dan itu dia lakukan dengan totalitas. Dia lakukan itu. Dan dia lakukan itu banyak teman-temannya juga meskipun dalam suasana pandemi kemarin, tapi ternyata pada waktu kebaktian tutup peti maupun pada waktu pemberangkatan jenazah, itu cukup banyak teman-temannya dari kampus yang hadir, termasuk teman-temannya yang non-muslim pun, yang muslim pun, itu banyak yang hadir. Itu ya kami melihat bahwa dedikasi yang Saraswati telah berikan selama hidup itu cukup baik. Jadi bukan orang itu dinilai dari panjangnya usianya, tapi Saraswati mengajarkan bagaimana dalam usia pendek pun dia bisa berkualitas. Dan dia bekerja sampai pada harinya siang dan pada sampai malam sudah tidak ada bekerja lagi dan dia sudah bersukacita dengan Bapa di surga. Itulah penghiburan kami. Meskipun harus kami akui bahwa kami sebagai manusia itu setiap kali kami ingat, saya sering curhat-curhatan sama bosnya Saraswati, Pak Roland. Tiap kali kami ingat, nggak gampang untuk melupakan itu, nggak gampang. Sangat tidak gampang. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa inilah esensi daripada iman kita, bahwa kita selama hidup ya kita bekerja, waktunya berakhir, selesai, dan kita percaya bahwa Saraswati telah ada di pangkuan Bapak Abraham. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, Pak. Untuk apa itu atasannya Saras apa jadi mau kesaksian Pak? Jadi ya Pak. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya di sini Roland, saya selaku pimpinan kantor sampai pada terakhir Saras bekerja di tempat kami. Ya, jadi memang Saras untuk gabung di kantor kita sejak 1 Maret ya. 1 Maret tahun ini, jadi kurang lebih jalan 4 bulan. Saya sepakat dengan apa yang Pak Okta tadi sampaikan, bahwa sekalipun memang Tuhan perkenankan umur Saras tidak panjang, tetapi dia memberikan satu arti. Begitupun juga dengan kami. Dia memang gabung di kantor saya, memang di kantor saya ini ada yang ikut dari awal dari tahun 2016, yang paling baru termasuk si Saras, belum sampai 4 bulan. Tetapi bagi saya, Saras sangat bisa memberikan dampak ya, bukan hanya memberikan satu dedikasi hubungan kerja biasa, tapi dia bisa memberikan dampak. Artinya apa? Memang pada saat awal dia diinterview oleh teman saya, memang dia katakan, saya tanya ke teman, apa yang disampaikan, apa keinginannya jadi lawyer, ya memang dia sampaikan bahwa betul, membela apa yang memang harus dibela. Dan saya melihat sosok Saras ini sekalipun muda, tapi memiliki spirit yang kuat. Beberapa kali, banyak experience, pengalaman, walaupun itu memang bukan dalam waktu yang lama, tapi saya bisa melihat. Saya bisa melihat bahwa si Saras ini punya spirit yang baik, dia punya jiwa yang baik dalam pekerjaan, urusan nurani. Kadang sampai saya pernah ketika gelar perkara di dalam kantor, saya sampaikan, kita sebagai lawyer kadang juga perlu menggunakan nurani, tetapi di saat memegang case juga logika kita main, ilmu hukum, konsep hukum juga dikedepankan. Tetapi di situ juga saya menilai secara pribadi, bagaimana teman-teman, maksudnya staf saya menyikapi hal yang saya sampaikan itu. Dan Saras menunjukkan memang, maksudnya dia totalitas ya. Berapa kali kita turun sampai di terakhir itu sempat sama saya pergi ke Bojonegoro juga sama tim kita sidang di sana. Memang kita dalam posisi sebagai penggugat, kita korban. Di situ Saras juga cukup kritis untuk bisa mengatakan bahwa ya Pak, kita membela yang benar ini Pak. Karena berdasarkan bukti dan sebagainya. Sampai terakhir pun kita pernah juga pergi ke salah satu pondok pesantren, klien kita juga, di situ pun juga Saras ikut, dia memberikan juga satu masukan kepada saya, bagaimana melihat case ini secara proporsional. Di situ saya lihat bahwa memang Saras ini jiwanya sangat baik, hatinya sangat baik. Dan saya yakin itu juga adalah yang ditanamkan dari keluarganya juga ya, gitu, tidak terlepas gitu. Memang kami sampai saat ini pun cukup shock. Saya pribadi pun merasa bahwa ada dari tim saya yang ini bukan masalah keluar terus bisa kembali lagi atau keluar ikut dengan lebih baik lagi dengan orang lain, tapi ini
keluar karena memang kita harus dipisahkan untuk selamanya ya maksudnya. Saya pun yakini bahwa nanti kita tetap akan bertemu dengan Saras ya di Taman Firdaus gitu, dalam kerajaan Bapa yang kekal. Tapi ya secara manusia pun ya saya sering WA berapa kali dengan Pak Okte, saya bilang bahwa Pak, saya sendiri saja walaupun memang tidak ada hubungan darah tapi ada hubungan emosional, hubungan perasaan yang sudah terbangun dengan orang kantor saya sendiri, dan saya kehilangan Saras, saya aja merasa masih berat, masih shock gitu. Untuk memulai pekerjaan aja kadang selalu terbesit. Saya bisa membayangkan bagaimana Pak Okta, bagaimana Bu Julia. Di situ pun kadang saya kalau mau ketika kasih kekuatan itu saya ada takutnya juga gitu loh, bahwa ya pasti secara manusia berat gitu. Tapi ya saya percaya kami selalu doakan bahwa Pak Okta, Bu Julia, adik-adiknya, opa-omanya semua selalu dikuatkan, percaya pengharapan di dalam Kristus selalu ada ya. Kita pegang bahwa kita semua percaya, iman percaya bahwa mati adalah sebuah keuntungan, itu firman yang katakan, karena kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan memang Saras ini cukup aktif bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga doa. Kita kadang berapa kali mengadakan kebaktian di kantor, dia pimpin pujian, tadi ada beberapa video yang ditampilkan. Jadi memang ya bisa jadi dampak lah. Sangat berarti walaupun belum dalam waktu yang lama. Itu pun yang kami rasakan selalu di kantor. Kadang kami pun, saya dengan beberapa rekan selalu discuss gitu. Bahwa kita selalu ingat, kita selalu kadang lihat mejanya Saras. Karena kita baru aktif di minggu kemarin, awal. Selalu masih terngiang. Tapi saya percaya bahwa Saras sudah menikmati kemuliaannya bersama Tuhan di surga. Ya. Demikian Pak mungkin yang saya sampaikan. Mungkin dari keluarga Samarinda ya Pak ya. Selamat malam. Saya tantenya Saras, tantenya Sasa dari Samarinda. Bu Yulia, adik saya yang nomor 3, jadi kami berempat. Boleh dibilang anak saya dengan anak Bu Yulia ini umurnya sepantaran. Jadi waktu kecil anak saya dan anak Bu Yulia ini mainnya itu bareng. Jadi walaupun saya di Samarinda, saya sering ke Surabaya untuk. Dari kecil Sasa ini memang sudah sangat kelihatan bahwa orangnya sangat cerdas, kemudian mentalnya sangat kuat, terus energinya kayaknya nggak ada habis-habisnya. Waktu kejadian sebenarnya sebelumnya saya ada di Surabaya, tanggal 2 baru saya balik. Saya sempat tanya sama adik saya, Sasa ini kemana ya, kok malam belum pulang, mau nemenin bosnya, ketemu kliennya. Terus terang ada kekhawatiran waktu itu karena dia bilang ini lagi COVID, mungkin jangan terlalu capek gitu. Tapi di luar itu anak ini memang sangat energetik. Saya kadang-kadang malam kalau itu dengar suara dia di kamar itu lagi masih pulang kerja itu masih bisa berteleponan dengan teman-temannya. Dan memang Sasa ini orangnya seru banget, dan saya lihat juga temannya banyak, jadi kayaknya dia juga jadi tempat curhat banyak teman atau rekan-rekan kerjanya. Jadi emang sibuk banget gitu si anak. Kadang saya ada nyesal. Maaf, kalau saya nggak pulang, apa ceritanya akan lain. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya kita harus berserah pada Tuhan.
percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sampai sekarang setiap niat itu mengingat Sasa, bagaimana cerianya dia kalau ketemu, halo Aji, gitu. Saya ingat banget terakhir ketemu waktu sama-sama mau swab antigen. Dia lagi di mobil, saya juga di lab yang sama. Sapaan terakhirnya, Aji, gitu. Lalu itu aja karena besok paginya saya pagi-pagi banget. Jam 4 sudah harus ke bandara. Tapi bagi saya itu kenangan yang sangat manis. Ya kan selalu saya kenang. Mudah-mudahan dan Sasa bisa memberikan contoh yang baik bagi sepupu-sepupunya. Bagi saya sebagai orang tua juga, bahwa Sasa sangat luar biasa. Dia walaupun sesibuk apapun, kalau misalnya disuruh mamanya bantu, dia tetap cepat bantu. Dan adik saya sangat berhasil mendidik anak. Jadi Tata ke level seperti itu pun dia dari rumah pagi udah bawa bekal buat makan di kantor. Jadi tidak semua anak-anak zaman sekarang bisa seperti itu. Tahu sendiri anak sekarang bentar-bentar nggak cocok makan, mau gojek dan sebagainya. Dan saya dengar Sasa juga sudah berniat membelikan mamanya alat untuk bantu kerjaan di rumah supaya mamanya nggak terlalu capek. Jadi lihat anak yang sangat memperhatikan keluarganya. It's a very big loss for our big family. Itu saja mungkin kenangan akan dia tetap akan ada dan keluarga besar kami. Terima kasih. Tinggal Bu Natalia. Silakan, mungkin Bu Natalia. Saya Oma daripada Saraswati. Sangat berduka. Saya bisa membayangkan bagaimana anak saya Okta dan Dr. Yulia sangat terpukul sekali. Saya juga, karena biar bagaimanapun juga saya mempunyai 10 orang cucu. Dan anak daripada Okta, anak yang pandai-pandai semua, saya sangat membanggakan mereka. Sampai hari ini, saya belum bisa melupakan. Saya pun sudah minta pada Tuhan supaya saya bisa melupakan semuanya, terutama Okta dan Yulia. Tapi biar bagaimanapun juga, kita sebagai manusia tidak bisa dengan secepat itu melupakan semuanya. Saya pesan pada Okta, jangan selalu berlarut-larut. Okta sampai memberikan di Facebook di mana-mana. Saya diberitahukan oleh teman-teman. Saya tidak mengerti, saya tidak bisa membuka Facebook. Tapi Okta ceritakan macam-macam. Saya seperti teriris-iris dengan semuanya. Okta, memang kamu harus melupakan. Okta, itu kehendak Tuhan. Okta. Kita manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang menentukan. Dan bagi saya juga ada 2 kematian.
itu adalah hari ulang tahun saya yang ke-80 pada tanggal 7 bulan 7. Saraswati diambil Tuhan pada tanggal 8 bulan 7. Jadi hadiah bagi saya yang Tuhan berikan. Begitu juga besok paginya keponakan saya meninggal. Menantu daripada adik saya dokter Sigit, dokter bedah, di mana dia kena COVID. Jadi dalam 2 hari itu, 3 hari itu ada 2 duka yang saya alami. Bagaimana kan saya tidak bisa merasakan bagaimana. Hari ini juga dokter Yuniati masih terus menangis karena dia kaget juga suaminya yang dinas di Bangkalan. Pulang-pulang dia kena penyakit itu. Saya juga terima kasih terutama pada GKI, Manyar juga di Reformir yang semuanya sangat baik. Teman-temannya di kampus sangat memperhatikan juga dalam pekerjaannya. Kami percaya tidak bisa membalas, Tuhan yang bisa membalas semua apa yang dilakukan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai oma dan opanya ini opa sini oma juga terutama saya masih hancur sekali hati saya. Tapi saya sudah bersama dengan Tuhan di atas. Sedikit juga sudah bersama-sama dengan Tuhan di atas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Saya walaupun sudah 86, saya masih ingin melihat semua. Terima kasih sekali lagi kepada Natalia, tantenya yang mau bicara. Natalia, ini loh, dari mama ini. Baik Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Apakah dari keluarga Samarinda masih ada yang mau disampaikan? Apakah masih ada? Shalom, selamat malam. Saya Natalia, saya kakaknya dari Pak Octavianus. Ya, saya kakak nomor 1. Ya, saya memang cukup waktu mendapat informasi kabar malam itu oleh Dr. Yulia, saya sempat syok banget. Saya sempat waktu berdoa itu di jam 12 malam itu saya mohon sama Tuhan, tolong panggilkan Sasa lagi. Doa saya itu, tolong Tuhan. Mungkin Sasa masih tertidur saat ini. Tolong Tuhan, beri kesempatan sekali lagi. Itu saya mohonnya seperti itu waktu itu. Karena saya tahu Sasa orang yang kuat. Sasa orang yang bisa lakukan itu. Dan saya juga tahu bahwa mungkin orang itu bisa aja mati suri, bisa bangkit lagi. Tapi saya udah berusaha, tapi juga nggak bisa lakukan itu. Dan memang sangat kehilangan sekali. Apalagi kan si Saraswati ini kan bukan anak yang menyusahkan, istilahnya anak yang baik, anak yang rajin, anak yang suka menolong orang juga, seperti itu ya. Dan dia juga punya masa depan yang baik menurut saya, seperti itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa memang rencana Tuhan begini cepat buat Saraswati. Saya juga tahu dia punya impian-impian yang cukup untuk masa depannya yang memang secara manusiawi udah disiapkan ya. Sepertinya setelah nanti selesai dia seperti ini, seperti itu. Tapi ya inilah. Sepertinya cuma sampai di sini. Saya tahu memang sakit sekali. Seperti dikatakan oleh adik saya Octavianus. Memang kalau kita bilang, ya lupakan. Memang ini adalah rencana yang paling indah bagi Tuhan. Kita tahu semua juga pasti akan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Cuma jalannya masing-masing tiap orang kita nggak tahu. Ya memang kalau melihat dengan tiadanya Sasa ini, memang Tuhan nggak bikin Sasa sakit berlama-lama, menderita berlama-lama. Saya ambil hikmahnya di situ aja. Berarti dia juga nggak mau bikin susah orang tuanya dan keluarganya. Itu yang buat penghiburan bagi kami. Berarti Sasa ini memang
Tuhan memang menyayangi dia. Tuhan memberikan yang terbaik bagi Sasa dan juga bagi keluarganya, bagi papa mamanya dan adik-adiknya. Saya ya itu semoga ini semua bisa menguatkan saya semuanya dan juga kepada teman-teman juga mungkin yang Sasa pernah berbuat salah, mohon maaf juga. Dan juga kami semua juga yang mungkin nggak lepas dari kesalahan, mohon dimaafkan juga. Terima kasih juga mungkin kepada bosnya Sasa yang memberi kesempatan untuk bekerja di kantornya juga. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Dan biarlah semangat Sasa boleh hidup di hati kita semuanya. Biarlah apa yang kita lakukan di dunia ini boleh memberikan berkat bagi orang lain. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah Pak Okta, Bu Juli yang mau memberi kesaksian? Sudah cukup? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam kebaktian penghiburan firman akan disampaikan oleh Vikaris Bara dari GRI Kertajaya dan GRI Citralaya. Sebelumnya, mari kita akan nyanyikan lagi Yesus Sahabat Sejati, kemudian saya serahkan kepada Pak Bara. Bentar ya Bapak Ibu. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena telah serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah, beban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau andai tak setia, Yesus kawan yang akan, Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa ya? Oke, baik. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga,
kami semua dipersatukan dalam satu kesedihan karena kehilangan Sasa yang telah Tuhan panggil ke surga. Tetapi Yesuslah harapan kami. Tuhan Yesuslah sahabat kami yang sejati, yang menghibur hati kami. Dan biarlah malam hari ini pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan berbelas kasihan dan memberikan pengertian dan juga penghiburan kepada teman-teman, rekan kerja, keluarga khususnya, dan seluruh handai taulan yang ditinggalkan oleh Sasa. Tuhan pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kami semua pengertian dan kekuatan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian. Beberapa hari ini saya mengikuti banyak sekali acara-acara semacam ini ya. Jadi mulai dari ada rekan yang dikasihi yang kena COVID dipanggil Tuhan, ada alumni, ada keluarga jemaat. Jadi kelihatannya Zoom itu setiap hari ada, dan mungkin juga Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, yaitu sampai seorang rekan ada yang bilang dia sudah tidak berani lagi buka WA. Karena setiap kali buka WA, setiap hari itu selalu ada berita kematian begitu ya. Ini satu hal yang apa ya, yang kelihatannya menghantui kita hari demi hari. Tapi saya juga sempat beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang kehilangan kakaknya yang sangat dikasihi dengan kesedihan yang sangat berat. Lalu dia mengatakan kalimat bahwa kami ngobrol-ngobrol dan dia bilang, kenapa saya sangat sedih? Saya sangat sedih karena kakak ini orangnya sangat baik begitu. Jadi karena dia sangat baik, maka saya sangat sedih. Terus saya separuh bercanda, saya bilang, Ibu, susah juga ya. Kalau kita jadi orang tidak terlalu baik gitu ya, atau kita mungkin jadi orang yang maksudnya menyebalkan, mungkin kematian kita tanda kutip lebih baik. Karena waktu kita tidak ada, orang akan happy begitu, kurang lebih ya. Jadi, tapi kan kita juga tidak mungkin kita hidup sembarangan, berharap kalau kita sudah dipanggil Tuhan, orang tidak terlalu sedih. Malah orang bersuka cita begitu. Itu kan aneh ya begitu ya. Tetapi justru itulah bahwa orang yang hidupnya baik, ya hidupnya yang menjadi berkat untuk orang lain, waktu dipanggil oleh Tuhan, itu ada beban yang begitu berat. Almarhum istri saya waktu dalam keadaan kanker payudara dan stadium akhir, dia sudah tidak ada kesempatan untuk sembuh lagi. Waktu itu yang mendoakan kami ribuan. Saya sudah sampaikan ini dalam kesempatan yang lain juga. Dan hampir semua orang berdoa seperti tadi Ibu Natalia tadi yang mengatakan berharap kalau mati suri Tuhan bangkitkan. Ya demikian juga mereka juga banyak berdoa mengharapkan mujizat dan seterusnya. Lalu putri saya yang besar dia mengatakan kalimat begini waktu itu menjelang, saya lupa mungkin kira-kira 1 minggu atau berapa waktu ya sebelum istri dipanggil. Dia bilang, Pak, setiap orang itu selalu minta mama sembuh. Tapi enggak ada lu yang berdoa tanya Tuhan maunya apa. Anak saya waktu itu umur 9, umur 10 gitu. Umur 10. Saya cukup kaget ya.
Dan ternyata dia menyatakan satu hal yang tidak saya seorang hamba Tuhan, tapi kalimat itu tidak pernah berbicara lebih kencang daripada waktu saya menghadapi kondisi harus siap orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Sehingga berbunyi keras sekali. Anak saya ngomong, "Pak, kenapa enggak ada orang yang berdoa, tanya, Tuhan tuh maunya apa?" Maka saya mau membagikan hal ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bertanya, kira-kira Tuhan maunya apa setelah Sasa dipanggil oleh Tuhan? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dari Kisah Para Rasul pasal ke-9. Saya terus berpikir kira-kira bagian firman Tuhan yang mana yang bisa menghibur. Tapi saya akan bacakan dari pasal 9, Kisah 9 ayat 32 sampai dengan 43. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit. Lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang kemari, datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saya akan mengulangi 2 ayat, yaitu ayat 35 dan ayat 42. Ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup itu bukan tentang kita. Hidup bukan tentang kita. Hidup adalah tentang pencipta kita. Jadi, tadi dalam kesaksian yang saya dengar, kenapa misalnya Sasa mau menjadi lawyer, dikatakan dia mau membela yang layak untuk dibela. Hari ini banyak orang kalau dia sudah mencapai satu profesi tertentu, tujuan utamanya adalah kalau tidak popularitas ya uang. Biasanya begitu. Maka jawaban untuk bisa membela yang bisa dibela itu adalah yang layak dibela. Itu adalah sesuatu yang memang menjadi tujuan
panggilan seorang dalam profesi itu. Seorang pengacara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup bukan tentang kita. Kalau kita membaca bagian ini, Tabita dibangkitkan. Tapi sebelumnya ada kisah Eneas disembuhkan. Ini adalah perjalanan Rasul Petrus. Ini menarik sekali. Jadi melalui kematian Tabita, nanti Tuhan akan memakai Rasul Petrus untuk memberitakan Injil kepada bangsa kafir yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di balik kematian seseorang, apalagi seseorang yang di dalam Tuhan, ada tujuan Tuhan. Sekali lagi, hidup bukan tentang kita. Sama seperti kalimat yang anak saya katakan, Pak, kenapa kita tidak tanya Tuhan maunya apa? Nah, waktu Petrus berjalan keliling, ini adalah perjalanan yang dilakukan seorang hamba Tuhan. Ya, sekarang kita sudah tidak bisa adakan itu ya karena masa Covid ya. Kami para hamba Tuhan paling hanya bisa kadang-kadang secara bersimpati lewat WA. Tahu ada jemaat sedang kesulitan, kami tanya, Pak, bagaimana kondisi? Apa yang bisa kami doakan? Kalau isolasi mandiri, kira-kira apa yang bisa kami bantu? Seperti itu. Tetapi pada masa-masa di mana jemaat masih bisa dikunjungi, saya juga bersama dengan Pak Nugroho beberapa kali melakukan perjalanan seperti ini. Jadi mungkin ada jemaat yang sedang ada pergumulan atau ya kita hanya mau berkunjung saja, kita berkunjung. Petrus mengadakan kunjungan kemana-mana. Pembesukan begitu ya. Dia singgah ke satu tempat kepada orang-orang kudus di Lida. Nah, orang-orang kudus bukan mengacu kepada mereka yang hidupnya sempurna. Kalau kita baca di Alkitab, orang-orang kudus adalah mereka yang dikuduskan. Jadi bukan mereka yang cukup baik, tidak. Kita adalah orang-orang kudus karena Kristus menutupi kita, menguduskan. Dan kita menjadi orang percaya, maka Alkitab menyebut kita sebagai orang kudus. Karena pekerjaan Kristus, bukan karena pekerjaan kita. Statusnya kita, tapi pekerjaannya nanti harus ditambah kekudusan. Nah, orang-orang kudus di Lida dikunjungi dan dia mendapati salah seorang kudus, salah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya Eneas, berbaring 8 tahun karena lumpuh. Lalu Petrus berkata, Eneas, bukan kuasa saya, kuasa Yesus Kristus menyembuhkan kau. Bangun, bereskan tempat tidurmu. Maka segera, seketika itu bangunlah Eneas. Eneas bangun dan itu ada tujuannya. Jadi kita mengulangi 2 ayat itu, ayat 35. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, ada satu prinsip yang penting di dalam mengapa Tuhan mengadakan mujizat. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, Bapak Ibu, kita akan menemukan Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membawa orang untuk percaya bahwa dia adalah Mesias. Lalu kemudian waktu di dalam Kisah Para Rasul, hal yang sama juga berlaku. Pada waktu Petrus mengadakan mujizat, dan kemudian orang ada yang disembuhkan, itu adalah untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka yang terjadi, semua penduduk Lida dan Saron melihat Eneas, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi tujuan pemberian mujizat adalah agar orang bisa berbalik kepada Tuhan. Sehingga ada seorang hamba Tuhan, dan saya setuju sekali, mengatakan begini, mujizat itu diberikan pada waktu seseorang belum beriman, biasanya, atau pada waktu imannya masih lemah. Saya sendiri beberapa kali mengalami dengan anak saya. Jadi waktu anak pertama yang tadi saya cerita itu, saya juga pernah mengatakan dalam beberapa kali kesempatan itu pernah dia kehilangan barang. Sekali di supermarket, sekali lagi di mana saya lupa begitu ya. Lalu saya ajak dia berdoa, Tuhan tolong supaya barangnya ketemu. Dan ajaibnya langsung ketemu dalam waktu tidak terlalu lama. Saya bilang, yuk kita ucap syukur lagi sama Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Oke. Tetapi khusus yang sampai kematian,
dari almarhum istri. Saya kemudian mengatakan kepada dia begini, Aurora, sekarang kamu melihat ya, Tuhan pernah menjawab doamu seketika. Tetapi ada waktunya Tuhan tidak jawab. Kenapa? Tuhan jawab untuk membuktikan satu hal, dia ada, dia hidup. Dan kita bisa percaya kepada dia. Itu awal waktu kamu masih lebih kecil. Tetapi sekarang waktu kamu lebih besar, dan waktu kita makin bertambah dewasa dalam iman, Tuhan tidak tentu jawab doa kita demikian. Yesus Kristus pun yang lebih beriman daripada siapapun, minta sampai 3 kali di Taman Getsemani supaya cawan itu diangkat. Tidak. Dia harus minum sampai habis. Rasul Paulus sama. 2 Korintus pasal 12. Waktu dikatakan dia minta duri dalam daging. Dicabut. Tidak. Dan kalau saya dijawab doanya. Anak Allah pun yang turun ke dalam dunia tidak dijawab doanya. Tetapi kalau seseorang itu dijawab doanya, ada satu tujuan. Yaitu supaya penduduk Lida dan Saron berbalik dan mengenal Tuhan. Tuhan memberikan mujizat itu dengan satu tujuan. Supaya orang berbalik kepada dia. Di bagian Alkitab lain kita ketemu. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Ada termasuk laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau mau dikalikan. Misalnya laki-laki itu punya 1 istri ya. Dan punya 1 anak. Berarti 5.000 kali 3 bisa 15.000. Masih sisa berapa? Saya lupa ya. 5 roti 2 ikan 12 keranjang kan? Masih tersisa begitu. Cukup banyak. Kemudian orang-orang itu kejar lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu mengejar aku karena kamu sudah kenyang makan. Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Akulah roti yang turun dari surga. Harusnya kamu cari Tuhan Yesus, bukan cari roti itu. Tapi hari ini banyak orang mau menjadi Kristen. Mau beriman Kristen itu karena dia dapat mujizat. Doanya dikabulkan sama Tuhan. Tidak tentu demikian. Seringkali Tuhan akan uji kita. Berkali-kali doa kita tidak dijawab. Karena anak Allah pun tidak demikian. Nah, tetapi kalau dijawab, ada tujuannya. Sekali lagi, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang pencipta kita. Lalu bagian pertama, setelah mujizat itu disampaikan, tersebarlah berita itu. Lalu kemudian di Yope. Yope tidak jauh dari Lida, tempat Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan Eneas yang lumpuh itu. Lumpuh 8 tahun. Jadi tidak ada harapan sembuh sih ya. Di Yope ada murid perempuan bernama Tabita. Tabita di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu Dorcas. Artinya adalah kijang atau rusa, gezel. Alkitab kalau menyebut kata kijang atau rusa, itu menggambarkan keanggunan dan kecantikan. Jadi sifat yang anggun, sifat yang cantik, sifat yang lembut yang disukai. Maka gambaran binatang yang jinak, gambaran binatang yang indah, yang perilakunya lembut, itu rusa atau kijang. Nah, perempuan ini seorang murid Tuhan, seorang kijang yang baik, yang lembut ini. Dicatat, saya jadi teringat Sasa tadi, karena banyak sekali tarikannya pujian tentang yang dilakukan Sasa yang bersifat menolong. Karena di sini dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di dalam bahasa aslinya, ada satu nuansa dia terus-menerus melakukannya. Dia bukan cuma sekali-sekali, dia melakukannya terus-menerus. Banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi orang-orang itu tahu. Orang-orang mengenal dia. Tetapi pada waktu itu dia sakit lalu meninggal. Dan kemudian dalam tradisi orang Yahudi, dia dimandikan. Nah, biasanya kalau orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, itu langsung dikuburkan. Tetapi dalam kasus ini, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, konon katanya hanya mereka yang orang kaya, yang punya ruangan lantai 2, untuk menyemayamkan jenazah. Nah, kalau kita di zaman sekarang kan, mungkin disemayamkan bisa entah di rumah, atau kalau tidak ya di adiasa begitu ya, di rumah duka begitu ya, disemayamkan. Jadi ini tidak langsung dimakamkan ya seperti yang juga kita alami, karena biasanya orang Yahudi itu dimakamkan langsung. Tapi kenapa mereka taruh di ruang atas? Dimandikan
Jadi biasanya tuh setelah dimandikan, dibersihkan, diberi rempah-rempah dan dikuburkan. Nah, itu yang terjadi pada misalnya mayatnya Tuhan Yesus. Setelah dibersihkan, diberi rempah-rempah supaya tidak membusuk, lalu kemudian dililit, dibungkus, itu seperti dimumi gitu, dibalsem dengan cara yang sedemikian supaya mayatnya tidak cepat membusuk, lalu ditaruh dalam kubur. Tetapi kelihatannya karena mereka mendengar bahwa Petrus itu ada di Lida yang tidak jauh dari Yope, mereka punya harapan. Jikalau Tuhan mau, jadi mereka tidak memaksa, barangkali Tuhan bisa pakai Rasul Petrus, kita jangan balsemin dulu. Jangan balsemin dulu. Barangkali masih ada kesempatan. Jadi nanti kalau nanti misalnya Rasul Petrus datang, dan kemudian ya sudahlah cuma penghiburan saja, ya sudah, apa boleh buat, nanti baru. Jadi ini agak menyalahi kebiasaan, tidak langsung diberikan rempah-rempah untuk pengawetan jenazahnya, tapi mereka tunggu dulu, mereka taruh di ruang atas. Nah, Lida dekat dengan Yope, murid-murid dengar Petrus ada di Lida, maka mereka menyuruh 2 orang dengan permintaan yang tidak dikasih tahu untuk apa. Tapi dia mengatakan segeralah datang ke tempat kami. Nah, wajar karena Petrus dalam perjalanan keliling untuk mengadakan pembesukan, kalau ada jemaat bilang, "Pak, tolong kunjungi kami." Wajar dia sebagai seorang hamba Tuhan, oke, kami akan datang gitu. Dia akan mengunjungi jemaat, mendoakan dan sebagainya. Itu adalah hal yang rutin dia lakukan. Jadi Petrus waktu dia datang ke Yope, saya duga dia tidak punya pikiran bahwa dia akan diperhadapkan dengan seorang percaya, mungkin jemaat dia. Ada dugaan bahwa Tabita ini adalah bertobat karena pelayanan dari Filipus yang juga pernah berkeliling di daerah itu. Nah, jadi Petrus datang saja, pokoknya dia mau kunjungi. Dia tidak diberitahukan. Nah, ketika datang, Petrus berkemas berangkat bersama-sama, dan setelah tiba di sana, baru dibukakan kalau ada salah seorang jemaatnya sudah meninggal, dan dibawa dia ke ruang atas, di ruang di mana jenazah disemayamkan. Dan di sana semua janda berdiri dekatnya sambil menangis, dan mereka tunjukkan kepada dia semua baju, semua pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu dia masih hidup. Dorcas melayani para janda. Janda pada masa itu adalah orang-orang yang tidak seperti janda di masa sekarang. Jadi mereka bisa jadi orang-orang yang tidak punya penghasilan setelah kehilangan suami. Mereka tidak punya pakaian bahkan ya. Maka Dorcas memberikan mereka pakaian. Mereka mungkin masih bisa bekerja lah ya untuk hidup. Tapi untuk membeli baju baru mungkin tidak bisa. Nah, Dorcas ini memperhatikan. Dan di dalam bahasa terus-menerus. Sehingga orang-orang ini yang dilayani sama Dorcas ingat kebaikan Dorcas semasa dia hidup. Lalu dibawa baju-bajunya. Dapat kita bayangkan waktu satu saat kita dipanggil sama Tuhan. Lalu ada orang-orang yang mengingat kita, menyebutkan kebaikan kita satu demi satu. Nah, ini ditunjukkan langsung. Bagaimana sedekahnya Dorcas. Sedekahnya Dorcas, bajunya dibawa. Saya tidak tahu dia buat berapa banyak baju. Dorcas adalah seorang penjahit. Dan dia menjahit demi Yesus. Dia bukan seorang pengkhotbah. Dia bukan seorang yang dicatat kemampuannya bagaimana. Dan yang dia lakukan itu diam-diam. Tidak ada orang yang maksudnya tidak masuk koran dan sebagainya. Kita hanya baca ceritanya di dalam kitab. Bagian ini saja, pendek saja. Tetapi dari orang-orang yang banyak yang menangisi dia, diketahui bahwa ini adalah orang yang dikasih. Demikian juga pada waktu tadi dari kesaksian dari Bapak Ibu dan saudara sekalian tentang Sasa, saya langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa Sasa ini adalah orang yang dikasih. Orang yang melakukan banyak hal yang baik. Sampai rekan-rekan dan kemudian pimpinan di dalam perusahaan tempat Sasa bekerja, dan lembaga hukum juga bisa menyatakan hal yang sama. Berarti ada hal yang baik. Nah, waktu seseorang memiliki begitu banyak hal yang baik, juga alangkah wajarnya, sewajarnya, orang itu tahu terima kasih.
Jadi bukan cuma menerima kebaikan, tapi juga tahu berterima kasih. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Hanya 1 yang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi waktu Dorcas melakukan begitu banyak kebaikan. Nah, ini Dorcas lebih beruntung daripada Tuhan Yesus. Karena orang-orang itu mengingat. Sama seperti Sasa tadi ya. Begitu banyak orang mengingat kebaikannya. Mengingat kebaikan dari Tabita, kijang ini, yang lembut, yang punya keanggunan. Jadi orang yang bekerja dengan tangannya. Ada yang mengatakan Tabita ini mungkin seperti yang wanita yang kalau kita baca muncul di dalam Amsal 31. Amsal 31 adalah satu gambaran tentang, nah kalau para suami pengen pilih atau laki-laki pengen pilih istri, pilihlah yang seperti ini. Puji-pujian bagi istri yang cakap, istri yang suka bekerja dengan tangannya, istri yang berbuat baik kepada suaminya, istri yang melakukan apa yang baik. Tabita seperti demikian. Jadi dia bukan cuma kecantikan dari namanya, tetapi juga dari perbuatannya. Sehingga waktu dia tidak ada, orang membawa ini hasil karya kebaikannya yang terus diingat. Yang terus diingat. Satu saat ada jemaat kami yang waktu itu dia tahu dia sudah berusia, dia sudah tidak lama lagi bakal dipanggil Tuhan. Dan jemaat ini dia suka bikin kayak tanaman kering, bunga-bunga itu yang dia press laminating. Dia bakar dengan oven sedemikian rupa, lalu dia press, lalu dia tulis sedemikian rupa dengan tulisan yang baik gitu ya. Kelihatannya diprint pakai komputer atau bagaimana, saya lupa, di atas kertas yang tembus pandang. Lalu tanamannya di situ dilaminating, dia pasang ayat dan dia bagi satu persatu. Saya masih simpan ada beberapa. Ada satu yang ditaruh di Gary Kertajaya juga, pekerjaan dari tante ini. Ayat firman Tuhan dengan bunga press yang bagus sekali, warnanya sudah bagus. Jadi orang mengingat, oh tante ini pernah membuat karya ini. Ada sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang baik. Tabita bukan yang bisa berkhotbah, tapi hati dia ada di dalam setiap jahitan baju yang dipakai oleh para janda. Sehingga para janda itu bisa menangis dan bawa bajunya satu persatu. Dan demikian juga, saya dengar Sasa, begitu banyak meninggalkan kesan. Sehingga orang-orang bisa bersaksi apa yang dilakukan oleh Sasa, semangat dia yang mempengaruhi rekan-rekan yang lain. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Kalau pepatah bahasa Indonesia mengatakan, macan yang meninggalkan belang, gajah gading, tapi manusia meninggalkan nama. Dorcas meninggalkan nama, Sasa meninggalkan nama. Ada karya yang ditinggalkan karena mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan, mereka membawa itu. Dan orang-orang yang dilayani ingat, tidak lupa akan hal itu. Lalu Petrus setelah itu di lantai 2, Petrus menyuruh mereka semua keluar. Nah, ini yang unik. Dia tidak membuat kehebohan. Dan seperti juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 5 ayat 41. Markus 5, waktu itu Tuhan Yesus juga membangkitkan seorang anak perempuan, dan juga peristiwa pembangkitan orang mati itu seringkali dilakukan dengan cara diam-diam oleh para hamba Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu keluar. Demikian juga Petrus sebagai murid Tuhan Yesus juga menyuruh orang-orang itu keluar. Tidak perlu melihat. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Petrus bukan yakin dia bisa bangkitkan. Maka dia berlutut dan dia berdoa. Kuasa tidak dimiliki kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Saya yakin Sasa juga demikian kan? Ya, saya dapat kesaksian juga dia tadi aktif di dalam pelayanannya, mengandalkan Tuhan dalam setiap saat. Demikian juga Petrus juga mengandalkan Tuhan dalam hal itu. Dia berlutut, dia berdoa. Dia bukan yakin dia pasti bisa. Dan dia rasul, utusan Tuhan. Dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua yang lain. Penulis Alkitab yang mula-mula, murid Tuhan yang terdekat, yang pembangun gereja yang mula-mula juga.
Maka Petrus kemudian berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, meminta kuasa dari Tuhan, dan kemudian dia mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, tidak banyak hamba Tuhan yang seperti ini. Saya pernah mendengar ada cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dalam perjalanan dia di satu kapal yang waktu itu terkena guncangan badai, sementara para awak kapal membuang air dengan ini seperti kisah Yunus jadinya ya. Ngomong-ngomong, Yunus itu melarikan diri ke Yope, persis di kota ini, di Tabita, Yunus yang dicatat di Alkitab. Jadi orang membuang air, lalu hamba Tuhan itu waktu itu ada di kapal itu, dia tidak ikut membuang air, dia berdoa. Nah, ini memang unik sekali. Kemudian kapten kapal itu marah karena lihat semua orang buang air, kapal hampir tenggelam, badai begitu besar, kamu malah diam-diam kamu berdoa. Dia masuk ke dalam kabin dan dia marahin. Semua orang buang air supaya kapal tidak tenggelam. Tetapi kamu malah berdoa. Kapten kapal itu keluar, hamba Tuhan itu terus berdoa. Lalu waktu itu dia kapten kapal merasa saya salah, saya marahin hamba Tuhan. Dia masuk lagi ke kabin, kemudian setelah itu dia bilang, mohon maaf Bapak Pendeta, tapi kami butuh bantuan. Saya tadi emosi, bantulah. Lalu hamba Tuhan itu berkata, Nakoda, silakan keluar dan lihatlah, langit sudah cerah. Betul terjadi demikian. Nah, ini tidak terjadi pada semua hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan dengan panggilan yang begitu khusus mengetahui kehendak Tuhan itu seperti apa. Tetapi panggilan hamba Tuhan yang paling utama adalah menyampaikan firman Tuhan. Petrus berdoa, memohon kuasa, dan dia mengetahui akhirnya Tuhan memang mau membangkitkan Dorcas. Maka kemudian Petrus tidak melakukan apapun, dia hanya melihat kepada Dorcas atau Tabita dan dia berkata, Tabita bangkitlah. Nah, ini unik karena ada beberapa hal yang dilakukan Petrus ini mirip sekali dengan Markus pasal 5, dengan Markus pasal 5 pada waktu peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan itu. Orang-orang diusir keluar, disuruh keluar begitu ya, supaya dia bisa melakukannya secara diam-diam. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata, Talita kumi. Talita kum, yang artinya adalah anak perempuan, bangkitlah. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah, Talita kum. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ini juga perkataan Petrus Tabita kum. Karena namanya kan Tabita. Jadi mirip sekali. Dia lakukan secara tersembunyi, orang-orang disuruh keluar. Kalau Tuhan Yesus berkata Talita kum, ini bilang Tabita kum. Tabita, bangkitlah. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan persis seperti juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melihat Petrus, dia bangun dan duduk. Dan Petrus pegang dia dan bantu dia berdiri. Dan setelah itu orang-orang yang tadi dia suruh pergi keluar, dipanggil lagi masuk. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup lagi. Mereka baru bersedih. Langsung bersukacita. Dalam satu hari yang sama. Wah, kita mungkin berpikir. Saya pikir ada pikiran-pikiran liar kita mungkin sekarang pikir. Bagaimana kalau Sasa bangkit lagi malam hari ini? Saya yakin pasti wah bisa luar biasa. Tetapi memang ada tujuan. Sekali lagi ini bukan tentang kita. Tabita dibangkitkan karena ada tujuan. Ayat 42. Seperti ayat 35. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tujuan Tabita dibangkitkan adalah supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Sasa adalah Sasa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Memang Sasa tidak dibangkitkan hari ini. Tapi janji di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, ya di dalam pasal yang ke-11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mati, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah
mati. Sasa yang percaya kepada Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup akan hidup. Dia akan dibangkitkan kembali. Tetapi berbeda dengan Tabita, kijang itu yang dibangkitkan pada hari itu. Sasa belum. Sasa dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan kalian. Kedua, dan apa perbedaannya? Saya yakin sesuatu yang kita harapkan kalau ditunda begitu lama, sekali dikasih, sukacitanya jauh lebih besar dibanding kalau dikasih saat itu juga. Bukankah kita orang tua sering melakukan itu sama anak kita? Misalnya anak kita janjikan untuk dapat hadiah begitu. Seringkali kan, ntar kamu belajar yang bagus, kamu lulus dengan baik, lalu papa mama kasih janjikan hadiah. Maka dia berjuang. Setelah itu dia mendapatkan. Setelah perjuangan yang begitu lama. Demikian juga. Sasa pasti akan dibangkitkan kembali Bapak Ibu. Kalau tidak kita akan bertemu dengan dia, kita akan dipanggil lebih dahulu. Pasti akan terjadi. Tetapi bedanya adalah nanti sukacita kita akan jauh lebih besar daripada yang dialami para janda Diope. Karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan hari itu juga. Kita semua yang hari ini dipanggil oleh orang-orang dikasihi, yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka beroleh Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang manusia pun, pendiri agama manapun yang menyatakan dirinya demikian. Hanya Yesus Kristus. Dan izinkan saya mengatakan bahwa inilah Yesus yang dipercayai oleh Sasa. Tujuannya apa kita mengadakan kebaktian ini, Bapak Ibu? Ini bukan tentang kita. Tujuannya supaya yang dicatat di sini banyak orang percaya kepada Tuhan. Bukan untuk Sasa, tapi untuk banyak orang percaya kepada Tuhan. Malam ini, Bapak Ibu sekalian, Sasa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang adalah kebangkitan dan hidup, di mana tidak ada satu manusia pun yang menjanjikan hal itu. Hanya dia. Sasa, rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Di pangkuan Abraham, di Firdaus, dia sudah bersama dengan Tuhan. Tapi izinkan saya bertanya, Bapak Ibu, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup yang dipercaya Sasa? Jikalau kita percaya juga kepada Tuhan yang dibangkitkan, yang membangkitkan Sasa di dalam kekekalan rohnya sekarang ini, dan akan membangkitkan tubuhnya kelak, maka kelak kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama bersama dengan Sasa. Amin. Kita akan mengalami kebangkitan yang sama bersama dengan Sasa. Ini cuma perpisahan sementara. Bukan untuk selama-lamanya. Kita akan mengalami hal itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang belum, izinkan saya sebagai hamba Tuhan dengan lembut mau mengatakan, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia sedang mengumpulkan semua orang yang percaya kepada dia sekarang ini di dalam kekekalan untuk membawa banyak orang percaya kepada dia. Itulah tujuan Eneas disembuhkan dari lumpuh. Itulah tujuan kenapa Tabita dibangkitkan dari kematian. Dan saya yakin itu juga adalah tujuan Sasa. Kita adakan kebaktian penghiburan pada malam hari. Karena Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Mengalami kematian tapi dibangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Satu saat ada seorang dalam pelayanan, saya waktu itu masih mahasiswa, ada satu orang
seorang majelis di gereja. Saya menginap di rumah dia, majelis ini hubungan baik sekali secara pribadi dengan saya. Lalu dia bercerita. Satu saat dia berkunjung ke rumah seorang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, mati yang mati. Selesai. Sudah. Kita tidak tahu. Tidak usah takut mati. Lalu si om ini bicara kepada si om yang ateis, yang tidak percaya, yang jauh lebih tua itu. Dia katakan begini, om salah. Om harus takut kematian. Karena om belum dapat jaminan kebangkitan kembali dari kematian, pengampunan dosa. Kecuali om sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru om boleh tidak takut mati. Takutlah si om itu. Dan hari itu dia percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia boleh bertobat, dosanya diampuni. Dan dia boleh beroleh pengampunan. Saya yakin kalau Sasa dibangkitkan kembali hari ini, dia akan mengatakan, percayalah kepada Yesus yang saya sembah, yang adalah kebangkitan dan hidup. Sasa belajar hukum, tapi dia adalah hakim, segala hakim yang akan menghakimi kita semua di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tujuan hidup kita itu bukan untuk kita, tapi untuk Sang Pencipta, untuk kita percaya kepada Sang Pencipta. Dan izinkan saya mengatakan, kalau Tabita dibangkitkan kembali, saya yakin dia kerja. Dia akan bikin baju lagi. Dia bukan apa-apa, dia akan bikin baju lagi, dia akan kasih lagi para janda yang ada. Dia akan tolong orang. Kalau di zaman sekarang, kalau dia sembuh dari COVID, dia akan jadi donor plasma konvalesen mungkin. Kalau dia bisa punya uang banyak, mungkin dia akan mungkin bikin dapur umum, mungkin dia akan coba bikin stasiun pengisian oksigen. Dia akan lakukan apapun yang dia dapat lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Sasa. Kalau saya boleh mengutip kalimatnya tadi, dia kan tidak bisa melakukan lagi. Tetapi mohon maaf ya, tadi kan ada rekan-rekan yang sesama pelayan hukum ya. Bolehkah melanjutkan apa yang Sasa inginkan? Membela yang layak dibela. Karena di Indonesia banyak orang yang layak dibela tidak dapat pembelaan. Dan hakim yang adil itu kelak akan menghakimi kita. Tapi kiranya Tuhan menolong kita. Sasa sudah memberikan spirit, memberikan legacy. Tetapi ini bukan tentang Sasa. Ini tentang Tuhan yang disembah Sasa. Hakim segala hakim. Sumber segala hukum. Yang dimana Sasa pernah belajar juga. Dan kiranya kita juga. Mungkin kita juga bukan orang-orang belajar hukum. Di bagian apapun. Kalau Tabita bisa jahit baju untuk jadi berkat demi nama Yesus, bawa orang kepada Tuhan, kita lakukan. Kalau kita bisa memberi makan orang, kita lakukan. Kalau kita bisa hibur orang, kita lakukan. Kalau kita bisa donor darah kita yang selesai COVID, kita bisa lakukan. Apapun, bukan demi kita. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat. Lalu ada satu hal yang menarik dalam ayat yang terakhir. Ayat 43. Setelah itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Karena dia kunjungi Tabita, dia tinggal di Yope. Tinggal di rumah seorang bernama sama dengan Petrus, Simon. Penyamak kulit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penyamak kulit adalah satu profesi yang bagi orang Yahudi profesi yang agak haram. Karena dia berkaitan dengan binatang. Dia harus bunuh binatang, kemudian berdarah-darah ya. Itu pasti ada bau yang tidak enak. Ya. Boleh dibilang ini adalah pekerjaan yang rada-rada najis. Tapi Petrus sedang dipersiapkan di sini untuk hal yang najis. Karena nanti di dalam pasal 10 dari Kisah Para Rasul, dicatat Petrus akan memberitakan Injil kepada Cornelius, yang seorang kafir. Dan Petrus nanti diturunkan kain. Bapak Ibu silakan baca. Dia harus makan binatang-binatang haram itu.
Petrus akhirnya dibukakan, bukan cuma dia melayani Tabita, tetapi dia dipakai untuk mempersiapkan diri. Sekarang kamu tinggal di rumah orang yang mungkin kamu anggap najis tuh. Urusin binatang korban kayak begitu ya, yang jadi penyamak kulit, yang bau seperti itu, tapi kamu dipersiapkan. Jadi melalui dia melayani Tabita, membangkitkan, Tuhan persiapkan Petrus. Saya juga berharap Bapak Ibu, melalui ibadah kebaktian penghiburan malam hari ini kita bagi Sasa, kita juga dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Apapun profesi kita. Masing-masing kita punya profesi dan panggilan, passion yang berbeda-beda. Tapi Tuhan dapat pakai kita. Ini jadi satu legacy, satu spirit dari Sasa yang sudah percaya kepada Kristus, yang sekarang ada di Kristus, kita lanjutkan. Mungkin bukan kalau rekan-rekan yang sesama lawyer, bolehkah saya mendorong, mari lakukan seperti yang Sasa inginkan. Bela yang tidak dapat dibela. Bagi kita yang lain, mari kita lakukan apapun yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat, khususnya membawa orang untuk percaya kepada Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Di tengah ancaman kematian yang setiap hari muncul di WA kita. Tuhan kiranya hibur seluruh keluarga, Tuhan kuatkan kita, dan Tuhan berikan kita juga kemampuan menghadapi masa-masa pandemi semacam ini. Kiranya ada penghiburan, ada damai sejahtera dari Tuhan, meskipun sekarang belum mengalami kebangkitan. Alkitab mengatakan, dia akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Dan kita nanti yang percaya kepada Yesus yang sama, Tuhan dan Juru Selamatnya Sasa, kita akan ada satu reuni besar, kumpul bersama-sama. Dan saat itu saya juga akan berkumpul dengan almarhum istri saya. Berkumpul lagi dengan semua orang percaya yang lain. Itu sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita yang dialami para janda di Yope. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Hiburkanlah seluruh keluarga, handai taulan, rekan kerja, sahabat, semua yang ditinggalkan oleh Sasa. Tuhan sudah berkarya di dalam diri Sasa. Dia punya kerinduan membela yang tidak dapat dibela. Maka pakailah rekan-rekan Sasa, Tuhan. Tapi bukan hanya rekan-rekan Sasa, pakailah juga kami semua. Seperti Dorcas, hidupnya menjadi berkat bagi para janda yang miskin. Dan dia melakukannya terus-menerus. Tersembunyi, tidak diketahui orang, tapi menjadi berkat. Dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Hidup yang bermanfaat. Ini bukan tentang kami. Tapi tentang Tuhan pencipta kami. Hiburkanlah kami Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Tuhan berkati rekan-rekan kami, berkati semua yang ikut dalam Zoom ini. Jikalau ada yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat yang bangkit dari kematian, sanggup memberikan kehidupan, Tuhan, biarlah Tuhan yang dipercaya oleh Sasa, ini juga Tuhan yang akhirnya boleh memberikan kepada kami hidup yang kekal. Seperti yang Tuhan berikan sekarang kepada Sasa. Kami yakin kelak, pada kedatangan Tuhan kali yang kedua sebagai hakim yang adil di akhir zaman, Sasa akan dibangkitkan tubuhnya. Dan kami semua yang masih hidup akan ada reuni yang sangat besar. Bukan hanya dengan Sasa, tapi juga dengan semua orang percaya lain yang sudah diampuni dosanya. Yang hidup bagi Tuhan, yang mati di dalam Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, berkatilah kami. Hiburkanlah seluruh keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kebangkitan dan hidup yang dipercaya oleh Sasa. Kami berdoa. Kami ucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Nugroho.
Terima kasih, Vikaris Bara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan merespon firman Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa dengan Bapa, di rumah Bapa dengan damai. Firman Tuhan disampaikan bukan untuk Sasa, tetapi untuk kita semua. Kita harus melanjutkan hidup kita, dan biarlah kita boleh bersandar, menyerahkan langkah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya nanti. Mohon dengan hormat Pak Bara untuk tutup di dalam doa sekalian untuk menutup ibadah hari ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Serahkan kepada Vikaris Bara. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah penghiburan bagi keluarga dari almarhum Saraswati Sasa. Tuhan kiranya menghibur seluruh keluarga, Pak, Ibu Yulia, dan seluruh keluarga besar, dan Handai Taulan dan rekan-rekan yang ditinggalkan. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kebangkitan dan hidup seperti yang dialami Sasa sekarang. Biarlah kami yang percaya kepada Kristus, kami boleh mengalami kebangkitan tubuh juga di akhir zaman. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, ada reuni, ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Jauh melampaui para janda di Yope yang kehilangan Tabita, yang bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, hiburkanlah
kami sekalian. Berikanlah damai sejahtera-Mu, biarlah kami boleh hidup bukan lagi mengikuti hawa nafsu dan keinginan kami, tapi boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, kami atas nama Gereja Reform Injil Indonesia dari Kertajaya maupun Citra Raya, atas nama para hamba Tuhan dan seluruh pengurus dan jemaat, turut berduka cita sekali lagi atas Sasa, kepada Pak Okta, Ibu Julia, seluruh keluarga besar, rekan-rekan dan pendeta Olan. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan semuanya. Ya, dengan demikian ibadah penghiburan untuk almarhum Saraswati sudah dilaksanakan, dilayani oleh Gereja GRI Kertajaya dan GRI Citra. Terima kasih kepada Vikaris Bara. Sekali lagi, Pak Okta dan Bu Julia, kami turut berduka cita. Kepada seluruh keluarga besar, kami berduka cita. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat, juga rekan kerja yang boleh mengikuti ibadah penghiburan hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan memberkati. Mungkin Pak Okta mau sampaikan 1-2 kata, silakan. Ya, saya sampaikan terima kasih untuk GRI Kertajaya, GRI Citra, kepada Pendeta Aiter, kepada Vikaris Bara. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian juga dari teman-teman GKI Manyar yang juga menemani kami dari awal, juga GRI Kertajaya. Di sini juga ada Pendeta Simon Filantropa dari GKI juga. Selamat malam Pak Simon. Selamat malam Okta. Kemudian ya kawan lama Pak Simon. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, mari. Turut duka cita ya. Dokter Julia. Ya. Tuhan kuatkan kalian ya semuanya. Ya, Tuhan kuatkan. Sasa sudah bersama Tuhan Yesus ya. Ya. Sudah bahagia. Ya, terima kasih Cik Ellen. Cik Ellen juga dari GRI juga, GRI Bogor ya, Cik Ellen. Ya. Ya. Tuhan selalu kuatkan ya. Tuhan kuatkan semua satu keluarga semua. Amin. Ya, amin. Terima kasih juga ke keluarganya istri saya, Samarinda, maupun di Jakarta. Juga keluarga kami yang ada di Surabaya, ada juga yang di Jakarta. Teman-teman PP Lawyer and Partners di bawah pimpinan Pak Roland. Tuhan Yesus memberkati karya baik yang ada di kantor advokat Bapak. Biarlah semangatnya Sasa membela yang seharusnya dibela, Pak. Biarlah itu menjadi spirit. Orangnya sudah tidak ada, tapi biarlah semangatnya tetap ada. Teman-teman persekutuan doa dari PD Yuris Uner, juga kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa teman saya juga dari Universitas Surabaya, Ubaya. Kami juga ucapkan terima kasih dari rekan-rekannya istri saya, dari para dokter, juga saya ucapkan terima kasih. Dari mantan bos saya, Bu Noni, saya ucapkan juga terima kasih. Banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan marilah selagi hari masih siang kita bekerja. Kalau sudah malam, sudah tidak ada kesempatan lagi kita untuk bekerja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, ibadah ini selesai. Bapak Ibu yang mau meninggalkan ruangan Zoom silakan. Yang mau mengucapkan secara langsung turut berduka cita silakan. Tuhan memberkati.